السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وزدنا علما واجعل العلم حجة لنا لا علينا وورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sekarang tanggal berapa? Maghrib sekarang 28 atau 29? 28, sepakat atau khilaf? Subhanallah, kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan kita akan beralih kepada bulan haram yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dan ketetapan itu sudah ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang lebih mulia. Artinya bulan Hijriyah itu di sisi Allah ada yang lebih mulia tingkatannya dibandingkan bulan yang lain. Dan itulah satu ketetapan agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Itulah tanda dan bukti agama yang lurus. Ketika kita berpatokan kepada penanggalan bulan Hijriyah, maka berarti kita masih memiliki agama yang lurus. Kalau kita ditanya sekarang tanggal berapa, kemudian seorang menjawabnya dengan penanggalan bulan Masehi, berarti agamanya sedang tidak lurus. Dia sedang berpatokan kepada selain apa yang Allah turunkan dalam agama ini. Dan perlu kita ketahui bahwa bulan Masehi ini adalah produk orang-orang Romawi. Januari, Februari, Maret, April, ini semua adalah produk orang-orang Romawi. Siapa mereka orang Romawi? Orang-orang yang tercatat dalam sejarah sebagai musuh Islam yang pernah diperangi oleh kaum muslimin, dan mereka pernah memerangi kaum muslimin. Justru musuh-musuh Islam produk mereka yang kita adopsi. Orang yang pernah membenci kita, orang yang pernah memerangi kita, orang yang pernah memerangi para sahabat, justru produk mereka yang diagung-agungkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka salah satu bukti tanda agama yang lurus, kata Allah, ketika seseorang memiliki ciri khas penanggalan Hijriyah dalam kehidupannya. Maka apabila kita bisa mengetahui sekarang tanggal ini dari bulan ini Hijriyah, sekarang tanggal ini dari bulan Hijriyah, besok tanggal ini dari bulan Hijriyah,
maka insya Allah ini merupakan salah satu upaya Anda untuk tetap berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lebih hafal penanggalan bulan Masehi dibandingkan bulan Hijriyah. Karena seorang muslim harus bangga dengan produk yang langsung turun dari 7 lapis bumi, yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 4 bulan haram itu diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 disebutkan secara berurutan dan 1 disebutkan secara terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita sekarang berada di bulan yang akan beralih kepada bulan yang lain dari bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang keberadaan bulan Dzulhijjah beberapa hari ke depan insya Allah kita akan memasukinya, dan seorang muslim harus mengenal dan mengetahui keistimewaan bulan Dzulhijjah. Seorang muslim harus lebih tahu dengan penanggalan bulan Hijriyah dibandingkan bulan Masehi. Kalau kita tahu hari-hari libur dari bulan Masehi, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Kalau seorang muslim dia tahu sekarang ini adalah hari spesial, hari ini. Dari bulan Masehi dia harus lebih tahu daripada itu semuanya bulan Hijriyah. Harus lebih tahu dia bulan Hijriyah itu dibandingkan bulan Masehi. Namun kebanyakan kaum muslimin saat ini mereka telah meninggalkan bulan-bulan Hijriyah itu. Sehingga apabila kita tanya kepada mereka sekarang tanggal berapa, mungkin orang di luar sana hitungan jari yang bisa menjawabnya. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah ketika kita termasuk di antara orang-orang yang tahu penanggalan Hijriyah sekarang ini tanggal berapa. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi para penuntut ilmu tidak asing lagi kemuliaan bulan Dzulhijjah. Dia masuk dalam kategori bulan yang hurum, yang mulia, yang memiliki perhitungan yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Abdullah bin Abbas dan yang lainnya mengatakan bulan hurum, bulan yang mulia yang 4 itu, siapapun yang beramal saleh di 4 bulan yang haram itu, maka pahalanya dilipat gandakan dan tidak sama dengan perhitungan di bulan-bulan yang lain daripada 4 bulan yang itu, 4 bulan haram. Sebaliknya, seseorang yang bermaksiat di 4 bulan yang haram, maka dosanya pun dilipat gandakan tidak sama dengan ketika dia berbuat dosa di luar 4 bulan yang haram itu. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, karena di dalam bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari yang terbaik di permukaan bumi. Afdhalu ayyamid dunya. Hari yang terbaik di dunia adalah 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Itulah hari yang terbaik di permukaan bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Allah bersumpah wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Dan mayoritas jumhur ulama dan para ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, mengatakan bahwa 10 yang Allah bersumpah dengannya adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu memiliki kedudukan di mata Allah tabaraka wa ta'ala. 10 awal Dzulhijjah, ahibati fillah, adalah hari yang sangat istimewa. Karena siapapun yang beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah itu, maka pahalanya lebih baik dibandingkan orang yang berjihad fi sabilillah.
Antum bisa bayangkan betapa besarnya usaha mereka orang-orang yang pernah berjihad dan merasakan jihad fisabilillah. Betapa beratnya pengorbanan mereka, bahkan jiwa raga mereka menjadi taruhannya. Mungkin Anda dan saya belum pernah berperang, mengangkat senjata melawan orang-orang kufar. Yang belum pernah kita ini mempertaruhkan nyawa kita untuk membela agama Allah. Akan tetapi ada di sana amalan-amalan yang apabila dilakukan bertepatan di hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, maka nilainya lebih baik dibandingkan orang yang berjihad fisabilillah. Kapan lagi kalau bukan 10 awal di bulan Dzulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah seorang hamba beramal saleh dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada hari yang Allah sangat cinta seorang hamba beramal saleh di hari-hari tersebut melainkan 10 awal Dzulhijjah. Itulah hari yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba mempersembahkan amal salehnya. Hari yang terbaik seorang hamba mempersembahkan amal salehnya 10 awal Dzulhijjah. Mendengarkan itu, para sahabat langsung memberikan respon dengan memberikan satu perbandingan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Dan itu spontan. Mereka memberikan respon seperti itu. Dan itu serentak. Sahabat seluruhnya langsung membandingkan dengan jihad. Tidak ada yang membandingkan dengan sholat. Tidak ada yang membandingkan dengan haji. Tidak ada yang membandingkan dengan puasa. Tidak ada yang membandingkan dengan amal-amal yang lain. Langsung mereka membandingkan dengan jihad. Seakan-akan berjihad ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang jihad ini adalah ibadah satu-satunya di mana seorang mempertaruhkan nyawanya. Jihad adalah satu-satunya ibadah di mana seorang sudah siap untuk menghadapi kematian. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada balasan yang paling pantas untuk mereka orang yang berjihad kecuali surga. Tidak ada balasan yang pantas selain itu. Sehingga para sahabat mengetahui kedudukan jihad di mata mereka, kedudukan yang sangat tinggi. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak kejayaan kaum muslimin itu di jihad fi sabilillah, kata Nabi SAW. Maka para sahabat serentak langsung kecerdasan mereka, nalar mereka membandingkan apa yang Nabi sabdakan dengan jihad fi sabilillah. Ketika mereka mendengarkan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba ketika mereka beramal tepat pada 10 awal Dzulhijjah. Sahabat ingin tahu lebih dalam sejauh mana kecintaan Allah dari amal yang dipersembahkan oleh hamba-hambanya. Apakah lebih mulia kedudukan amal tersebut dibandingkan jihad ya Rasulullah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak bisa menandingi kemuliaan amal saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun terkalahkan, tertandingi dengan amal saleh yang dipersembahkan oleh seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali dalam satu kondisi di mana orang yang berjihad tetap lebih unggul dibandingkan amal saleh yang dipersembahkan oleh seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah. Ada kalanya jihad itu tetap lebih unggul dibandingkan amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah. Kapan? Ketika seorang yang berjihad itu dia keluar dengan jiwa raganya, dengan hartanya, namun dia tidak kembali dalam kondisi selamat. Dalam kondisi itu tetap jihad lebih unggul. Karena orang yang berjihad ada kalanya dia selamat pulang ke rumah,
Ada kalanya tidak selamat, dia terbunuh di medan pertempuran. Ahibati fillah, kaum muslimin dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berhak memilih waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhanmu berhak untuk menciptakan apapun yang ingin dia ciptakan. Dan Allah berhak untuk memilih apa yang ingin dia pilih. Kenapa Allah pilih 10 awal Dzulhijjah? Karena memang Allah pengen memilih itu. Allah bisa saja memilih hari-hari yang lain. Tapi Allah memilih 10 awal Dzulhijjah sebagai hari yang istimewa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga tempat-tempat itu memberikan pengaruh sistem penilaian seseorang yang beribadah di sana. Allah memilih Masjidil Haram sebagai tempat yang istimewa. Sehingga siapapun yang salat di sana perhitungannya beda dengan di Masjid Zaid bin Thabit. Allah berhak memilih tempat-tempat yang Allah istimewakan. Orang yang salat di Masjidil Haram lebih baik berapa kali lipat dibandingkan masjid biasa? Berapa? 100.000 kali lipat lebih baik dibandingkan orang yang salat di masjid kita ini. Antum bisa bayangkan, nggak ada yang beda salatnya. Dia salat di sana dengan dia salat di sini sama gerakannya. Yang mempengaruhi perbedaannya apa? Dia salat di tempat yang diistimewakan oleh Allah. Hanya itu. Hanya karena dia salat di tempat yang diistimewakan oleh Allah memberikan pengaruh perbedaan yang signifikan dalam penilaian di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan orang yang salat di Masjid Nabawi? Salatnya sama dengan ketika dia salat di sini. Berapa penilaian salat yang Allah berikan untuk mereka yang salat di Masjid Nabawi? 1000 kali lipat. Anda bisa bayangkan, dia salat sekali, nilainya 1000 kali lipat kita salat di sini. Allahu Akbar. Apa yang membedakan? Apakah gerakannya berbeda? Apakah kekhusyukannya berbeda? Tidak. Yang membedakan karena dia berhasil untuk menghadirkan dan mempersembahkan ibadah di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Masjidil Aqsa. Siapapun yang salat di sana, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pahala salatnya 500 kali lipat lebih baik dibandingkan salat di masjid biasa. Apa yang membedakan? Karena dia berhasil salat di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ardul Muqaddas. Tanah yang suci. Itulah kota Palestina. Ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah sehingga siapapun yang sholat di sana pahalanya berbeda di tempat yang lain. Dan ada juga waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah. Ada tempat yang diistimewakan, ada waktu yang diistimewakan. Di antara waktu-waktu yang diistimewakan adalah malam Lailatul Qadar. Siapapun yang beramal saleh bertepatan di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang membedakan? Dia beramal bertepatan di waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 10 awal Dzulhijjah. Sehingga siapapun yang beramal bertepatan di waktu yang diistimewakan oleh Allah, dia akan meraih perhitungan yang berlipat-lipat pahalanya dibandingkan dia beramal di luar 10 awal Dzulhijjah. Dan gak main-main Allah berikan perhitungan untuk mereka. Allah tidak main-main memberikan perhitungan untuk mereka yang beramal di 10 awal Dzulhijjah. Antum bisa bayangkan, amal saleh apapun, Nabi tidak pernah mengkaitkan amal saleh apa itu. Amal saleh apapun yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah itu jauh dan lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan jihad pun tidak bisa menandingi kemuliaan orang yang berhasil beramal saleh 10 awal Dzulhijjah itu. Allahu Akbar. Ada kalanya kita membaca Al-Quran itu jauh lebih besar, lebih mulia dibandingkan jihad. Kapan? 10 awal Dzulhijjah. Ada kalanya antum bersedekah lebih baik dibandingkan jihad. Kapan? Ketika antum bersedekah di 10 awal Dzulhijjah. Ada kalanya antum berpuasa lebih baik dibandingkan jihad. Kapan? 10 awal Dzulhijjah. Ada kalanya antum berbuat kebaikan apapun
dinilai oleh Allah lebih baik dibandingkan jihad kapan? 10 awal Dzulhijjah. Dan hari itu akan datang biidznillah ta'ala. Maka seorang muslim yang menyadari kemuliaan 10 awal Dzulhijjah, ini momen bagi mereka untuk tidak akan mereka sia-siakan. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengkaitkan 10 awal Dzulhijjah dengan amalan-amalan yang sangat-sangat ditekankan untuk diupayakan. Secara umum amal soleh apapun. Secara umum amal soleh apapun. Antum baca Al-Quran satu hurufnya, itu satu kebaikan bukan? Satu kebaikan? Satu kebaikan. Ada kalanya satu huruf itu lebih baik dibandingkan jihad fisabilillah. Kapan kalau bukan 10 awal Dzulhijjah? Nabi SAW ketika mengatakan itu, Nabi tidak merinci amal soleh apa. Nabi mengatakan amal soleh apapun yang dipersembahkan seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad. Tapi ada amal-amal yang memang Nabi sebutkan secara khusus dan Nabi mengkaitkannya dengan 10 awal Dzulhijjah itu. Di antaranya adalah memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari yang lebih diagungkan oleh Allah dan lebih dicintai oleh Allah seseorang yang beramal saleh ketika itu dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyaklah oleh kalian bertahlil. Wat tahmid. Perbanyaklah kalian bertahmid. Dan perbanyaklah kalian untuk bertakbir. Ini ibadah yang Nabi kaitkan penyebutannya dengan 10 awal Dzulhijjah. Artinya ketika Nabi memerintahkan amalan ini dan Nabi kaitkan dengan 10 awal Dzulhijjah, artinya ini amalan khusus yang harus mendapat perhatian khusus. Ini menjadi amalan yang harus di peringkat teratas, skala prioritas. Karena Nabi mengkaitkan hari yang paling mulia, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah apa kata Nabi? Perbanyaklah bertahlil, perbanyaklah bertahmid, bertakbir. Perbanyak itu. Tanggal 1 Dzulhijjah start langsung perbanyak takbir itu. Kapan dimulainya itu? Di waktu malam. Besoknya tanggal 1, di malam itu sudah harus seorang muslim start memperbanyak zikir. Perbanyak takbir. Imam Bukhari menyebutkan ada 2 sahabat, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Ketika datang 10 awal Dzulhijjah, itu mereka bertakbir. Masuk ke pasar mengingatkan manusia. Mereka bertakbir. Bertakbir. Takbiran. 10 awal Dzulhijjah itu mereka sibuk mengingatkan manusia. Mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mulai. Kita kapan takbirannya? Kita kapan? Kapan? Jawab. Tanggal berapa? Kita takbirannya kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Besok kita sholat Id, baru malamnya kita takbir. Kalah start sama Abu Hurairah. Kalah start sama Ibnu Umar. Mereka dari 1 awal Dzulhijjah itu takbiran.
Dan mereka itu mengingatkan manusia yang lalai di pasar. Mereka masuk ke pasar takbiran, mengangkat suara takbiran. Siapa yang sanggup seperti itu? Antum berani? Antum masuk pasar takbiran. Kalau enggak antum dibilang orang apa? Gila. Takbiran tuh nanti 10 Dzulhijjah. Dia enggak tahu Abu Hurairah sudah mulai. Abdullah bin Umar sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Ustaz, ana bukan sahabat, Ustaz. Ana bukan Abu Hurairah. Iman ana gak sama dengan keberanian mereka takbiran di pasar. Kalau antum gak berani takbir terang-terangan, antum di mobil teriak sendiri antum di mobil itu. Antum di rumah takbiran sendiri antum di rumah. Antum malu takbiran di hadapan khalayak ramai, takut dibilang gila karena antum curi start, antum masuk ke mobil sendiri antum takbiran, agungkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din, hari raya Idul Adha ini hari raya yang paling besar dibandingkan Idul Fitri. Hari raya yang paling besar dibandingkan Idul Fitri. Yaumul Hajjil Akbar. Allah sebut dalam Al-Quran, hari haji yang besar. Makanya takbirannya lebih lama dibandingkan Idul Fitri. Idul Fitri berapa hari yang takbiran dianjurkan? Berapa hari? 1 hari. Idul Adha berapa hari? 13 hari. Sampai hari tasyrik. Sampai antum selepas sholat, antum takbir sunnahnya. Hari besar. Tapi kaum muslimin lebih besar hari lebarannya kapan? Idul Fitri. Buktinya apa? Liburannya paling lama Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Maka perbanyak takbir. Masuk 1 awal Dzul Hijjah. 2, 3 takbir, tahmid, tahlil. Ini di antara amalan yang menjadi skala prioritas yang Nabi perintahkan secara khusus ketika Nabi mengkaitkan dengan 10 awal Dzulhijjah. Kemudian ahibati fillah, di antara amalan yang Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan 10 awal Dzulhijjah adalah berpuasa. Berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Ya, perbanyak puasa. Sunnah hukumnya. Kalau kita ingin berpuasa silahkan. Ya, mau tidak mengapa. Ada kalanya berpuasa nilainya bagikan orang yang berjihad fisabilillah, bahkan lebih baik. Kalau sekiranya kita tidak bisa atau tidak ingin berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 8, minimal tanggal 9-nya. Dikenal dengan sebutan puasa Arafah. Puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji. Mereka dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa ketika jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah. Aku berharap dengan puasa Arafah ini Allah ampunkan dosaku yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ini hari keramat. Ini hari yang mulia yang jangan sampai kita lewatkan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jangan sampai dilewatkan puasa Arafah ini. Sampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Keluarga. Sekarang sudah ada media sosial yang antum mudah untuk memberikan nasihat. Nggak perlu antum datangin satu persatu mereka, itu nggak perlu. Sekarang Allah sudah berikan kemudahan kita untuk berdakwah. Dengan satu klik, antum bisa mendapatkan kebaikan dari sekian banyak orang yang mengamalkan nasihat yang antum sampaikan. Allahu Akbar. Tinggal kemauan yang harus digerakkan. Berbagi kebaikan. Jadilah Anda sebagai pintu-pintu yang membuka kebaikan. Nabi SAW mengatakan, inna minan nas mafatihun lil khair maghaliqan lisyarr. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi pintu-pintu kebaikan, yang membuka kebaikan dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya, ada orang-orang yang menjadi
pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu keburukan. Jadilah Anda sebagai orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Sampaikan kepada tetangga. Iya, sampaikan kepada tetangga. Kanan, kiri. Iya. Raih kebaikan ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Besok hari Arafah nih kayaknya nih. Besok puasa enggak? Sampaikan. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mengapa 10 awal Dzulhijjah dikatakan sebagai hari terbaik di permukaan bumi ini? Para ulama mengatakan li'annaha tajma' ummahat al-ibadah. Karena 10 awal Dzulhijjah merangkum induk-induk ibadah di dalamnya. Ya, merangkum induk-induk ibadah di dalamnya. Salat jelas kewajiban yang kita lakukan setiap hari. Puasa Nabi lakukan di 9 awal Dzulhijjah. Kemudian haji ya, tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, mulai ibadah haji. Subhanallah. Kemudian ada ibadah kurban. Ada ibadah apa? Kurban. Maka bagi siapa yang ingin berkurban, berkurban. Yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkurban, berkurban. Ya, tidak ada amalan yang paling baik di tanggal 10 Dzulhijjah ketimbang menumpahkan darah hewan sembelihan. Amalan yang terbaik di tanggal 10 Dzulhijjah adalah menumpahkan darah hewan sembelihan. Para ulama sepakat, antum bersedekah dengan 1 triliun, 1 miliar, dengan antum menyembelih hewan kurban dengan harga 2 juta, 3 juta, jauh lebih mulia Anda berkurban ketimbang berinfak dengan 1 miliar. Atau dengan yang semisal dengan harga hewan kurban. Anda berinfak, Anda nggak mau repot-repot deh. Anda nggak mau nyembelih, nggak mau numbangin, nggak mau ngasah pisau, nggak mau ngulitin, nggak mau nimbang-nimbang. Anak kasih aja uang nih buat fakir miskin seharga hewan kurban. Hewan kurban 3 juta, anak kasih 3 juta buat fakir miskin. Mana yang lebih afdal? Berkurban. Karena itu yang Allah perintahkan seorang muslim di hari Idul Adha. Dan bagi mereka yang ingin berkurban, hendaklah memperhatikan pantangan-pantangannya agar tidak sia-sia hewan kurbannya, ibadahnya. Bagi mereka yang hendak berkurban, tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari yang harus dia waspadai untuk melakukan pantangan-pantangannya. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhalatil 'ashr", apabila kalian telah memasuki 10 awal Dzulhijjah, maka kalian berhendak ingin berkurban, maka jangan kalian memotong kuku pada tanggal 1 Dzulhijjahnya itu sampai kalian kurbankan hewan itu. Tidak boleh kalian potong kuku. Tidak boleh potong rambut dan bulu atau kulit. Ya. Ini pantangan orang yang hendak berkurban. Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yadhi fala yamassanna basharatahu wa dhafirahu. Siapapun yang memasuki 10 awal Dzulhijjah kemudian dia berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah dia mengambil bagian dari tubuhnya berupa kulitnya, rambutnya, mencabut bulunya atau rambutnya, memotongnya, demikian kukunya juga tidak boleh. Ya, seakan-akan dia sedang melaksanakan ibadah ihram. Pantangan ihram, orang yang sudah masuk ihram tidak boleh. Kapan itu menjadi halal kembali? Ketika dia telah menyembelih hewan sembelihannya, hewan kurbannya. Dan seorang boleh menyembelih hewan kurban itu di tanggal 10, di tanggal 11,
tanggal 12, tanggal 13. Mana yang terbaik di tanggal berapa? Tanggal berapa? Di tanggal 10. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman hadis beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Ketika hewan itu telah disembelih, maka pantangan-pantangan itu kembali halal. Boleh lagi potong kuku, boleh lagi motong rambut, potong kumis, cabut bulu ketiak, ya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan berkurban, sering saya ditanyakan tentang seseorang yang meniatkan hewan kurbannya untuk orang tuanya yang telah meninggal. Banyak sekali pertanyaan ini datang. Ya. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban diniatkan secara khusus untuk si fulan, untuk seseorang, untuk ibunya, untuk ayahnya? Apakah ada sunnahnya? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada sunnahnya. Mengkhususkan sembelihan untuk orang tertentu selama dia belum pernah berwasiat untuk dilakukan hal yang seperti itu, maka tidak ada sunnah. Tapi kalau Anda ingin mengikut sertakan mereka dalam niat Anda, maka itu yang diperbolehkan. Ini dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Ya, kita berkurban, kemudian kita niatkan semoga pahala ini diraih oleh keluargaku dan orang tuaku. Alas, dapat orang tua otomatis. Tidak perlu dikhususkan untuk orang tua. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Ya, maka kaum muslimin dimuliakan Allah. Anda ingin berbakti kepada orang tua, silakan. Anda berkurban, ikutkan mereka dalam niat Anda ketika berkurban. Maka insya Allah itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.